Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan proyek aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Point of Sales pada Apotek Now Pharma berbasis web. Pertama-tama, saya akan menjalankan terlebih dahulu aplikasi Apotek yang telah saya kerjakan. Di sini, saya memberi nama file tersebut Apot. Baiklah, di sini udah ada form login, ada input username dan inputan password. Sebelumnya saya sudah membuat multiple login user atau hak akses yang berbeda. Untuk membuat hak akses ini, pada database ditambah kolom role. Ya, role ini di mana role ini dapat menentukan apakah user yang login itu admin atau user biasa. Pada kolom role ini diberikan tipe data enum, di mana tipe data ini merupakan tipe data khusus untuk kolom yang nilainya sudah kita tentukan sebelumnya dan hanya dapat memilih satu di antara pilihan string yang berbeda. Di sini saya sudah menentukan nilai dari tipe data enum tersebut, yaitu admin, kepala, dan kasir, sesuai use case yang saya buat. Baiklah, pertama saya akan menjalankan sebagai admin terlebih dahulu, di mana role sebagai admin mempunyai username Anisah Nurul. Kita kembali ke form login. Baiklah, di sini saya login sebagai admin. Terdapat selamat datang admin. Di sini ada button beranda, obat, kategori dan unit, pemasok, penjualan, pembelian, laporan, dan logout. Di mana beranda terdapat total obat, total kategori, total pemasok, total unit, total penjualan, dan total pembelian. Pada button obat terdapat fitur tambah obat, lihat obat, obat kadaluarsa, dan obat habis. Obat habis dan obat yang hampir habis. Obat yang hampir habis dihitung dengan stok kurang dari 10. Selanjutnya, di button kategori dan unit ada fitur tambah kategori, lihat kategori, tambah unit, dan lihat unit. Di mana unit tersebut bisa dikatakan sebagai ada unit kapsul, unit semprot, unit sirup, dan unit tablet. Selanjutnya ada button pemasok atau supplier. Di button pemasok ada fitur tambah pemasok dan lihat pemasok. Selanjutnya ada button penjualan, di mana button penjualan terdapat 3 fitur, yaitu tambah penjualan, lihat penjualan, dan grafik penjualan. Di mana untuk melihat grafik penjualan tersebut, kita harus memilih tahun terlebih dahulu. Kita memilih tahun 2018 karena di sana pada tahun tersebut banyak transaksi pembelian dan penjualan. Lalu ada button pembelian, di mana button pembelian memiliki 3 fitur, yaitu tambah pembelian, lihat pembelian, dan grafik pembelian, di mana grafik pembelian juga harus memilih tahun terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada button laporan. Di mana laporan penjualan dan pembelian dapat dilihat di sini dan bisa dilihat labanya. Dan selanjutnya bisa logout. Berikut yang telah saya lakukan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan database-nya, IRD database. Nah, bisa dilihat bahwa IRD database di sini satu admin memiliki banyak faktur penjualan, satu admin memiliki banyak faktur pembelian, dan satu admin dapat mengelola banyak obat, di mana banyak obat hanya memiliki satu unit dan banyak obat hanya memiliki satu kategori. Selanjutnya banyak obat juga memiliki satu faktur penjualan dan banyak obat memiliki satu faktur pembelian.
dan banyak obat hanya memiliki satu pemasok. Sebelumnya saya ingin menjelaskan use case diagram yang telah saya buat, yaitu 3 use case, yaitu sebagai admin, pemimpin, dan kasir. Admin bisa melihat, menginput, dan mengubah data obat, melihat, menginput, dan mengubah data pemasok. Selanjutnya bisa melihat, menginput, dan mengubah data penjualan, melihat, menginput, data mengubah, dan mengubah data pembelian, melihat laporan penjualan, dan melihat laporan pembelian. Sedangkan kasir hanya dapat melihat data obat, melihat data pemasok, melihat, menginput, dan mengubah data penjualan, dan melihat laporan penjualan. Lalu pemimpin atau kepala hanya dapat melihat data obat, melihat data pemasok, dan melihat laporan penjualan, serta melihat laporan pembelian. Baiklah, demikian presentasi perkembangan proyek aplikasi yang telah saya buat. Saya mengharapkan kritik dan saran agar aplikasi yang saya buat lebih optimal. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.